Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Lose mau tanya, hari ini kita merayakan apa sih? Kita memperingati hari apa sih? Yaitu betul, Hari Anak Internasional. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya pendidikan yang penting, bukan hanya kesehatan atau hukum yang penting, tapi juga berkaitan dengan spiritual rohani kita, adik-adik, iman kita. Makanya Halo adik-adik, selamat Hari Anak Internasional. Nah, hari ini kita memperingati Hari Anak Internasional. Nah, gak terasa kita sudah melewati hampir 1 tahun kita dalam ibadah sekolah minggu online ini. Kiranya walaupun kita online, tetapi kita tahu bahwa Tuhan Yesus tidak meninggalkan setiap kita. Tuhan Yesus tetap ada buat adik-adik sekalian. Mari kita memuji Tuhan dengan pujian Jalan Serta Yesus. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Jalan dalam suka, jalan dalam duka, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus selamanya. Nah, mari kita masuk di dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih buat kesempatan kami boleh beribadah sekolah minggu pada hari ini ya Tuhan. Kiranya Kau yang sertai adik-adik di rumah ya Tuhan. Kiranya boleh dengan fokus yang baik untuk dapat beribadah, dan kiranya adik-adik boleh mendengarkan firman Tuhan nanti dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa, amin. Nah adik-adik, Tuhan Yesus walaupun kita gak bisa melihatnya, tapi Tuhan Yesus ada di hati kita. Tuhan Yesus ada di mana-mana, dan Tuhan Yesus tidak akan meninggalkan kita. Mari kita menyanyikan pujian Kudaki-daki. Daki, 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 daki gunung yang tinggi. Ku turun, 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 turun lembah yang dalam. Ku melintasi padang rumput membentang. Yesus besertaku, di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Di kanan Kau ada, di kiri Kau ada, di atas dan di bawah Kau ada. Di suka Kau ada, di duka pun Kau ada. Karena Engkaulah Yesusku. Nah, tiba waktunya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhan hari ini akan disampaikan oleh Juantau Anggi. Tapi sebelumnya kita menyanyikan pujian Yesus pokok dan kitalah jarangnya.
Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta dia. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah carangnya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berbuah. Nah, kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Juan Tau Anggi. Halo adik-adik, kita bersyukur ya hari ini kita boleh memuji-muji Tuhan dan juga kita akan mendengar firman Tuhan. Kita bersyukur kita masih boleh ibadah secara online, tapi kita tetap terus berdoa supaya pandemi segera berlalu dan kita bisa beribadah di gereja sama-sama lagi dengan penuh sukacita. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, sebelum kita dengar cerita firman Tuhan, yuk kita berdoa sama-sama ya. Kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan masih memberikan kami kesempatan untuk kami boleh memuji-muji Tuhan dan juga akan mendengarkan firman Tuhan. Kami menyerahkan untuk pembacaan firman Tuhan pada hari ini, kiranya Tuhan yang menolong setiap kami masing-masing. Berkati juga hamba-Mu yang akan menyampaikan cerita firman Tuhan hari ini, supaya kiranya Tuhan yang menolong. Demikian adik-adik yang beribadah secara online dari rumah masing-masing, Tuhan juga menolong kiranya setiap mereka. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Lese mau tanya hari ini kita merayakan apa sih? Kita memperingati hari apa sih? Mungkin adik-adik ada yang tahu ya, yaitu betul Hari Anak Internasional. Adik-adik sebenarnya perayaan Hari Anak itu ada 2 kali. Paling tidak ada International Children Day, itu 1 Juni adik-adik kita rayain. Atau Hari Anak Internasional. Dan yang kedua Universal Children's Day, Hari Anak Sedunia, itu biasanya 20 November. Tapi tujuannya adik-adik ya, kenapa sih ada perayaan Hari Anak? Yaitu supaya hak anak-anak, baik itu pendidikan, kesehatan, itu diperhatikan. Anak-anak boleh mendapatkan masa depan yang cerah. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata bukan hanya pendidikan yang penting, bukan hanya kesehatan atau hukum yang penting, tapi juga berkaitan dengan spiritual rohani kita adik-adik, iman kita. Maka itu hari ini Lause mau mengajarkan dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Adik-adik kita buka Alkitab kita ya, dari Matius 16 ayat 13 sampai 20. Kalau adik-adik sudah mendapatkannya, yuk langsung saja kita membacanya sama-sama ayat firman Tuhan hari ini. Judulnya Pengakuan Petrus, ayat 13 sampai 20 ya, kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Setelah Yesus tiba di daerah Kaisarea Filipi, ia bertanya kepada murid-muridnya, kata orang, siapakah anak manusia itu? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, dan ada pula yang mengatakan Yeremia atau salah seorang dari para nabi. Lalu Yesus bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Simon Petrus, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Kata Yesus kepadanya, berbahagialah engkau Simon bin Yunus, sebab bukan manusia yang menyatakan itu kepadamu, melainkan Bapa-Ku yang di surga. Dan aku pun berkata kepadamu, engkau adalah Petrus, dan di atas batu karang ini aku akan mendirikan jemaatku, dan alam maut tidak akan menguasainya. Kepadamu akan kuberikan kunci kerajaan surga.
Apa yang kau ikat di dunia ini akan terikat di surga, dan apa yang kau lepaskan di dunia ini akan terlepas di surga. Lalu Yesus melarang murid-muridnya supaya jangan memberitahukan kepada siapapun bahwa ia Mesias. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, ternyata pada waktu itu ya adik-adik, Tuhan Yesus tiba di satu daerah adik-adik yang namanya Kaisarea di Filipi. Terus Tuhan Yesus bertanya kepada murid-muridnya, kata orang siapakah anak manusia ini? Terus adik-adik mereka murid-murid menjawab, kata orang ada yang menyebut anak manusia itu Yohanes Pembaptis, ada yang menyebut Elia, ada yang menyebut Yeremia atau salah satu nabi. Lalu Yesus bertanya kepada murid-murid, kalau kata kamu siapakah aku ini? Yesus bertanya kepada murid-muridnya. Lalu di situ adik-adik ada seorang murid yang namanya Simon Petrus. Simon Petrus berkata, engkau adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, Simon Petrus di sini mengatakan bahwa Yesus adalah Mesias, anak Allah yang hidup. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, artinya apa sih? Yesus itu yang diurapi, yang diutus oleh Allah. Dia adalah anak Allah yang hidup. Dia juru selamat kita, adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Adik-adik ingat ya bahwa Tuhan Yesus sudah menderita di atas kayu salib bagi Lause dan juga untuk adik-adik semua. Dia menebus dosa kita adik-adik dengan mati di atas kayu salib demi untuk menebus manusia yang berdosa. Karena dia mengasihi kita adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Pada hari yang ketiga setelah kematiannya, Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. Dia mengalahkan kuasa si jahat, dia mengalahkan maut adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Lalu Yesus naik ke surga. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, jadi kita harus punya keyakinan yang kuat adik-adik, keyakinan yang sungguh-sungguh tentang Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamat anak Allah yang hidup. Adik-adik, Lose mau tanya, bagi adik-adik siapa sih Tuhan Yesus itu? Bagi kamu siapa sih Tuhan Yesus itu? Kalau adik-adik menjawab Tuhan Yesus adalah juru selamatku, Tuhan Yesus adalah Mesias, Tuhan Yesus adalah anak Allah. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita bisa mengakui itu karena adalah iman kepada Tuhan Yesus. Seperti Bapak Petrus, Tuhan Yesus berkata di dalam ayat ini bahwa Bapakku yang di surga yang menyatakan itu kepada Petrus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita bisa percaya sama Tuhan Yesus, mengakui bahwa Tuhan Yesus adalah Mesias, juru selamat, itu karena Bapa di surga yang memberikan kepada kita iman di dalam Tuhan Yesus Kristus. Maka itu adik-adik yang kasih dalam Tuhan, yuk kita mau sungguh-sungguh ya mengikut Tuhan Yesus. Kita mau bangga sebagai pengikut-pengikut Tuhan Yesus Kristus. Adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, memang di sini Bapak Petrus pernah menyangkal Tuhan Yesus ya. Sebelum ayam berkokok, Bapak Petrus menyangkal Tuhan Yesus sebanyak 3 kali. Tapi kita melihat bahwa Tuhan mengasihi Bapak Petrus dan Bapak Petrus juga mengasihi Tuhan Yesus. Akhirnya Tuhan pakai di dalam pelayanan dan kehidupan Bapak Petrus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, yang penting adalah kita mengakui dengan hati kita yang sungguh-sungguh cinta kepada Tuhan Yesus. Dan kita utarakan lewat mulut kita, mengakui lewat hati kita dan mulut kita bahwa Tuhan Yesus adalah juru selamatku. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada cerita. Satu kali ada seorang anak, dia itu mau pergi ke gereja, terus dia bawa Alkitab, tapi dia malu. Nanti kalau teman-temannya lihat dia jalan bawa Alkitab, nanti pasti ditanya, mungkin juga nanti akan diledekin. Tapi adik-adik yang kasih dalam Tuhan, akhirnya si anak ini pikir, dia sembunyiin Alkitabnya aja. Alkitabnya dimasukin ke kantong plastik supaya teman-temannya tidak mengira dia mau ke gereja. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, itu berlalu begitu terus sampai akhirnya satu ketika anak ini ingat cerita firman Tuhan. Terus anak ini bilang, kok saya malu ya? Harusnya saya tidak usah malu lagi. Singkat cerita, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, waktu anak ini berangkat ke gereja, dia tidak malu lagi. Dia tidak sembunyiin Alkitabnya, dia sungguh-sungguh datang ke gereja. Waktu temannya tanya, kamu mau kemana?
Dia berani berkata, saya mau ke gereja, saya mau beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kita harus punya keyakinan yang teguh ya. Siapa di sini misalnya lagi makan di tempat makan, di rumah makan. Biasanya kan kalau makan kita berdoa. Siapa di sini misalnya waktu mau makan, mau berdoa tapi malu kalau dilihatin orang-orang di sekitar. Nggak usah berdoa, langsung makan aja. Siapa di sini yang seperti itu? Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, saya mau kasih tahu ya, kita jangan malu. Misalnya kita lagi mau makan di tempat makan, di rumah makan, kita berdoa dulu, bersyukur kepada Tuhan Yesus untuk makanan dan minuman yang kita bisa nikmati. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kalau kita tidak malu mengakui Tuhan Yesus Kristus, itu hal yang baik adik-adik yang kasih dalam Tuhan. Maka itu hari ini kita belajar dari pengakuan Petrus, kita juga punya pengakuan yang sama, bahwa kita mengakui Tuhan Yesus adalah Tuhan kita, Juru Selamat kita, Mesias yang sudah menebus kita dari dosa-dosa kita. Adik-adik mau ya, sungguh-sungguh ya, setia kepada Tuhan Yesus, bangga sebagai pengikut-pengikut Kristus. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, hari ini Lose juga mau ajak kita membuat sesuatu aktivitas. Nah, ini misalnya adik-adik di rumah ada kertas, warna putih boleh, warna apapun boleh yang adik-adik suka. Setelah itu adik-adik gambar di tengahnya ya. Ini Lose tunjukin gambar salib di sini. Nah, setelah adik-adik selesai menggambar salibnya, terus di sini ditulis deh, boleh dengan bahasa Indonesia, misalnya Selamat Hari Anak. Atau bahasa Inggris Happy Children's Day. Nah, waktu adik-adik sudah tulis di bawah ini, kita terus, nah di sini di dalamnya adik-adik bisa tulis juga. Nah, di sini permohonan atau doa atau harapan, misalnya apa yang adik-adik ingin tulis di sini, cita-cita kah atau doa adik-adik untuk hal tertentu, misalnya tulis di sini ya. Doanya bukan hanya supaya pandemi berlalu, tapi di sini juga supaya Tuhan memelihara gerejanya. Nah, setelah ditulis adik-adik yang kasih dalam Tuhan, adik-adik bisa juga menulis apa yang ingin adik-adik tulis di sini. Bisa doa tadi atau harapan atau cita-cita adik-adik di sini. Nah, setelah itu adik-adik bisa hias ya, sesuka hati adik-adik, bisa digambar, diwarnai. Nah, setelah itu selesai, jadi kartu ucapan Selamat Hari Anak. Nah, adik-adik yang kasih dalam Tuhan, kiranya dari cerita firman Tuhan hari ini, adik-adik di rumah semua bisa semakin bertumbuh di dalam iman dan juga punya masa depan yang penuh harapan karena kita bersandar di dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya adik-adik diberkati oleh Tuhan dan kiranya Tuhan terus memimpin dan menolong kehidupan kita hari lepas ke hari. Tuhan memberkati kita akan berdoa ya, sama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur karena kesempatan kami boleh merenungkan firman Tuhan. Kami percaya Engkau adalah Mesias dan juga Juru Selamat kami, anak Allah yang hidup, yang sudah menebus kami dari segala dosa-dosa kami, yang memberikan kami hidup yang kekal. Tolong kami Tuhan, kami mau menjadi anak-anak yang setia, yang bangga sebagai pengikut-pengikut Kristus Yesus, sebagai murid-murid Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepadamu. Kami berdoa kiranya Tuhan yang terus memberikan kepada kami kerajinan untuk boleh dengan semangat, dengan giat beribadah kepada Tuhan. Walaupun sekarang ini masih secara online. Terima kasih Tuhan Yesus, kami sekali lagi bersyukur. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Adik-adik, demikian cerita firman Tuhan hari ini. Tuhan memberkati kita. Nah, adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Juwantau Anggi. Nah, firman Tuhan yang dibawakan Juwantau Anggi mengingatkan untuk setiap kepada adik-adik siapa Yesus di dalam kehidupan adik-adik. Tuhan Yesus adalah juru selamat buat adik-adik dan Tuhan Yesus adalah Tuhan buat adik-adik. Nah, kita akan memberikan persembahan dengan menyanyikan pujian Yesus Sahabatku. Yesus sahabatku,
Engkau mati bagiku, besarlah kasih-Mu, sahabat dan Tuhanku, sampai ku besar nanti, sampai aku mati. Ku kan ingat selalu Yesus, sahabatku dan Tuhanku. Nah, adik-adik, mari kita masuk dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih ya Tuhan buat kesempatan kami boleh bersama beribadah sekolah minggu pada hari ini. Kiranya adik-adik di rumah boleh terus menjadikan Engkau juru selamat dan Tuhan di dalam kehidupan adik-adik di rumah ya Tuhan. Dan baru saja kami telah memberikan persembahan, kiranya persembahan ini boleh dipakai untuk pekerjaan Tuhan di gereja. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Sampai di sini ibadah kita hari ini. Sampai jumpa minggu depan di ibadah sekolah minggu selanjutnya. Dadah.